bapak ini dia tiba-tiba datang. Dia datang baru dalam keadaan yang mabuk, dalam keadaan yang bau minuman. Tidak tahu setengah sadarkah tidakkah, dan dia kayak apa ya, speak bahasa Inggris begitu. Dan saya punya teman juga lihat bapak ini, kami tidak kenal orang ini sama sekali ya. Tuhan bekerja di dalam kita punya kehidupan. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya. Tidak ada pelayanan yang tidak ada pergumulan, tidak ada pelayanan yang tidak ada pengorbanan, pasti ada semua. Perkenalkan, nama saya Andrew Gray Titalesi. Saya angkatan ke-28 di pelatihan kampus misioneri yang ada di Manado. Dan bagi saya, menjadi seorang misioneri adalah satu panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan bukan hanya mendengarkan kesaksian saja, tapi merasakan dan menjadi bagian dari kesaksian tersebut. Dan sejauh ini ya, saya juga masih terlibat dalam pekerjaan pelayanan ya, khususnya untuk di daerah-daerah pedalaman. Namun yang saya mau ceritakan saat ini adalah bagaimana tuntunan Tuhan bagi saya bersama dengan partner saya. Kami melayani di satu daerah di daerah Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Dan di sana tempat di mana kami melayani ini, orang-orang di sana berbeda keyakinan dengan kami. Dan di sana mereka, orang-orang di sana daerah mayoritas berlainan dengan apa yang kami imani, saya dan partner saya. Dan itu menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk masuk ke sana. Dan awalnya kami masuk di sana juga ya bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak diterima. Jadi satu kali kami pergi ke kepala desa, jadi ada beberapa anggota-anggota desa di sana, dan ada satu orang ya, orang berpengaruh juga, dia bilang seperti ini, lebih baik kita kacau di awal daripada kita kacau di akhir. Ini membuat saya juga sedikit ciut, dan ya tidak tahu bagaimana. Saya dan partner saya, kami pulang dari desa, dari kantor desa, dan kami berdoa meminta Tuhan untuk bantu kami di dalam pelayanan. Dan satu waktu ketika kami menghadiri acara duka, jadi kebiasaan kalau di tempat di mana kami melayani ini, kalau duka biasanya orang-orang mereka suka minum-minum. Mereka punya kebiasaan minum ya, seperti arak begitu. Mereka minum-minum, dan saya berpikir ini satu pertemuan yang tidak terduga. Namun dari pertemuan ini Tuhan membawa kami untuk terus bertemu dengan orang ini, sampai akhirnya nanti di akhir cerita saya, dia boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, satu waktu kami pergi ke sana mengunjungi keluarga yang berduka. Akhirnya saya dan saya punya partner ini, kami kami datang ke keluarga yang berduka, kami ya menghibur keluarga yang ada di sana. Akhirnya ini bapak ini dia tiba-tiba datang. Dia datang baru dalam keadaan yang mabuk, dalam keadaan yang bau minuman. Tidak tahu setengah sadarkah tidakkah, dan dia kayak apa ya, speak bahasa Inggris begitu. Dan saya punya teman juga lihat bapak ini, kami tidak kenal orang ini sama sekali ya. Bapak ini dia ceplos-ceplos, dia belak-belakan saja. Pokoknya dia mau bilang apa yang ada di dia punya mulut, pikiran langsung dia utarakan saat itu. Pokoknya karena saya punya partner ini, dia punya, saya bilang biasanya rambut emas. Dia punya rambut ini kuning ya. Saya bilang rambut emas karena ya dia spesial ya, partner yang Tuhan kasih ya, dia sangat spesial juga bagi saya. Akhirnya dia pikir teman saya ini bule, dan akhirnya dia berbicara pakai bahasa Inggris. Tapi itulah cara Tuhan untuk kami bisa lebih dekat dengan orang ini. Akhirnya dia speak dengan kami, dia bilang what's your name, dari where you come from ya. Kami jawab juga dengan apa yang bisa kami balas, atau apa yang bisa kami sampaikan kepada bapak ini. Akhirnya dari situlah, titik itu dia mulai buat, dia meminta kami untuk bertemu di lain waktu lagi. Dia bilang
Andrew Boy, partner saya namanya Boy, Andrew Boy. Kita ketemu lagi dan dia undang kami untuk pergi ke dia rumah, ke dia punya rumah. Akhirnya pada waktu kami ke dia punya rumah, memang bapak ini suka cerita sekali. Beberapa pertemuan yang kami lakukan, kadang-kadang kami dari datang contoh jam 6 itu bisa sampai jam 12 malam. Itu cerita saja, dia mau cerita dari A sampai Z, Z sampai A, pokoknya kami cerita banyak hal. Dan dari situlah ada jalan yang Tuhan buka lebih jauh untuk menjangkau bapak ini. Ya, bapak ini punya istri, ibu ini juga ada sakit gula. Jadi itu juga jalan kami untuk mengobati ibu ini sambil kami sharing-sharing, kami cerita-cerita dengan bapak ini. Dan bagus sekali karena bapak ini dia punya interest mengenai keinginan tahuan untuk belajar firman Tuhan juga besar. Ya, makanya dia sering tanya-tanya Alkitab kepada kami. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia percaya ya dia kasih tahu kepada kami, dan apa yang kami tahu tentang firman ya kami saling bertukar-tukar pikiran. Dan selang beberapa pertemuan kami jalan bersama bapak ini, ya bapak ini ya terbuka dengan apa yang kami sampaikan, tapi dia juga memiliki prinsip dari gerejanya, dan itu membuat kami bergumul. Saya dan saya punya partner, kami membawa bapak ini dan keluarganya terus dalam doa. Dan sampai satu ketika Tuhan berizinkan kami untuk membuat KKR satelit di rumah dari bapak ini. Jadi walaupun kami berbeda keyakinan dengan bapak ini, tapi bapak ini mau membuka rumahnya bagi kami. Pada akhirnya melalui KKR satelit ini yang dibawakan oleh kami punya gembala yang ada di sana, akhirnya dia boleh mengerti lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Dan di akhir di akhir seri pendalaman Alkitab, dia dengan istri beserta dengan anaknya yang bungsu boleh menerima kebenaran. Dan ya, yang saya lihat dari pertemuan yang tidak terduga, pertemuan yang saya tidak harapkan, di dalam keadaan yang dipengaruhi minuman keras, dalam keadaan juga keluarga yang bergumul karena istrinya sakit, bahkan ada beban-beban kehidupan dari keluarga ini, Tuhan boleh membawa saya dan partner saya boleh ketemu dengan keluarga ini dan boleh menuntun mereka dalam tahap pertumbuhan iman mereka. Dan puji Tuhan, keluarga ini boleh mengenal Tuhan lebih jauh lagi, dan mereka boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Dan saya teringat satu ayat di dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang bekerja di dalam kita semua. Bahkan saya berpikir dengan cara yang bisa dikatakan tidak masuk akal, dengan cara yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi dari satu pertemuan yang tidak terduga itu, Tuhan boleh membawa kami untuk bertemu dengan keluarga ini, dan puji Tuhan ya, ada sukacita besar di mana keluarga ini boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan bukan hanya sampai di situ saja, ada anaknya satu yang berkuliah di waktu itu di tempat yang berbeda dengan tempat di mana saya dan partner saya melayani. Dia juga cukup keras dengan pendirian prinsipnya di dalam dia punya iman. Jadi ya, saya bisa bilang dia punya orang kritis juga. Kritis juga, jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan itu, dia tidak mau terima. When dia bilang, sudah sekali saya benar ya sudah, itu sudah, saya tidak mau dengar dari yang lain. Bahkan dia ini juga sering, waktu kami bercerita, dia sering istilahnya kayak cerita-cerita dengan denominasi lain. Jadi dia ceritakan dia punya keyakinan seperti ini, orang dari denominasi saya ceritakan dia punya keyakinan seperti ini, dan akhirnya ada sering kali mereka juga ya bisa dikatakan berdebat juga. Jadi waktu kami bertemu dengan anaknya ini, memang
cukup bergumul. Kami bergumul juga untuk bagaimana kasih tahu. Jadi waktu dia libur ke dia punya orang tua punya rumah, kami pun ketemu dengan kami punya bapak ini punya anak. Dan ya, sekalipun dia memiliki prinsip yang keras, sebagaimana batu karang yang keras, kalau dihantam ombak terus menerus tetap juga akan rapuh atau hancur juga. Itu pula dengan sahabat kami. Walaupun dia punya pendirian akan apa yang dia imani itu sangat, bisa dikatakan sangat kuat, sangat tekun, tapi ketika kami datang terus kepada dia, kami berdoa, kami sharing Alkitab, akhirnya dia juga pelan-pelan mulai luluh juga. Ya, bukan kami yang membuat itu semua, ya Roh Kudus yang membuat. Dan akhirnya setelah beberapa waktu dari orang tuanya mengenal Tuhan dan menerima Tuhan sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, dia juga mengambil langkah yang sama. Dan puji Tuhan, dari pertemuan yang tak terduga itu, bahkan sebelumnya dari awal pemimpin desa menolak kami. Mereka bilang lebih baik kita kacau di awal daripada kita kacau di akhir. Pada akhirnya Tuhan boleh menangkan satu keluarga ini. Dan puji Tuhan, anak dari keluarga yang mengenal Tuhan lebih dekat sesuai dengan firman Tuhan ini sekarang mengambil jurusan di salah satu universitas untuk mempelajari juga tentang firman Tuhan. Dan dia punya kerinduan juga supaya dia ketika dia menekuni jurusan yang sesuai dengan apa yang dia imani, dia juga bisa balik ke dia punya keluarga untuk kasih tahu tentang firman Tuhan. Jadi ya, Tuhan bekerja di dalam kita punya kehidupan. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, tidak ada pelayanan yang tidak ada pergumulan, tidak ada pelayanan yang tidak ada pengorbanan, pasti ada semua. Tapi Tuhan mau supaya kita semua bisa sama-sama dengan Dia, bekerja sama, karena Tuhan yang mengerjakan. Kalau saya manusia, pasti tidak akan seperti itu. Tapi karena Tuhan yang punya pekerjaan ini, Tuhan juga yang akan memampukan dia punya anak-anak untuk bisa menjangkau akan jiwa-jiwa ataupun orang-orang yang ada di luar sana.